Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di video kali ini saya akan membahas budidaya ikan nila. Niat pengen untung banyak, malah justru jadi rugi jika salah strategi seperti ini. Karena di video ini berisi tentang penjelasan serta perhitungan, jadi buat teman-teman tonton dan simak baik-baik videonya, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Nah, dalam berbudidaya ikan air tawar ya, tentunya baik petani lama maupun yang masih belajar, target utamanya yaitu mendapatkan hasil serta keuntungan yang semaksimal mungkin. Dan ada berbagai cara untuk meraih keuntungan yang maksimal, tentunya dengan berbagai macam strategi pula. Di sini saya juga kemarin sudah melakukan riset atau eksperimen ya, dimana saya mencoba membesarkan ikan nila dengan satu kolam yang sama. Hanya saja saya memberikan pakan yang berbeda, yang mana tadinya saya menginginkan dengan pakan yang murah nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Akan tetapi ini semua tidak sesuai dengan harapan saya. Ini adalah ikan hasil riset atau eksperimen saya ya. Di sini saya menggunakan pakan dengan protein 10% dengan harga eceran itu per kilonya 10.000. Jika beli grosir diperkirakan ini jatuhnya sekitar di harga 7-8.000 untuk per 1 kilonya. Dan untuk ikan nila yang ada di keramba ini, kemarin saya pelihara dengan waktu 45 hari, dari bobot awal itu 400 gram dan sudah saya berikan pakan 500 gram hanya menjadi 740 gram ini ya, yang artinya hanya ada penambahan bobot 340 gram. Dan secara di pertumbuhan ikannya ini sangat tidak merata ya, ada yang sudah agak besar dan ada yang masih sangat kecil. Nah, lalu bagaimana dengan hasil eksperimen yang menggunakan pakan protein 32%, yang dimana dengan harga ecerannya itu 16.000, dan jika di harga grosir itu per kilonya jatuhnya sekitar di 12-13.000 rupiah. Nah, untuk hasil eksperimen ikan nila dengan pakan yang lebih bagus ini, secara di pertumbuhan ikannya itu jauh lebih merata ya. Di ukuran besarnya itu merata, kemudian ikannya juga sehat-sehat, dan SR atau angka kehidupannya pun di 100%. Tidak ada saya mendapati ikan yang mati ya. Dan dari 400 gram bibit yang saya tebar, dengan pemberian pakan sudah 500 gram menjadi 920 gram, yang artinya ada penambahan di 520 gram.
dari 500 gram pakan yang diberikan. Dan ini saya melakukan tebaran itu sekitar 10 ekor per kubik airnya, karena kolam yang saya gunakan untuk bereksperimen adalah kolam dengan sistem air tenang, bukan sistem ras ataupun sistem bioflok. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk perhitungan singkatnya. Dari pakan murah 500 gram pakan yang diberikan, ada penambahan bobot 340 gram. Nah, jika dijual secara eceran Rp35.000, maka 340 gram dikali Rp35.000 ada mendapatkan uang Rp11.900. Kemudian dikurangi modal pakan 500 gram dengan harga Rp5.000, ada tersisa Rp6.900. Kemudian jika dijual ke tengkulak, rata-rata tengkulak itu membeli dengan harga 25 sampai 30.000 tergantung musim. Kita ambil di tengah lah Rp27.000, maka 340 gram dikali 27.000 mendapatkan uang Rp9.180, kemudian dikurangi Rp5.000 biaya pembelian pakan dengan harga murah atau protein rendah itu per 500 gramnya 5.000, maka tersisa Rp4.180. Dan jika menggunakan pakan yang bagus, dari 500 gram pakan yang diberikan ada penambahan bobot ikan 520 gram. Nah, jika dijual secara ecer 35.000, maka 520 dikali 35.000 ada mendapatkan uang Rp18.200, kemudian dikurangi harga pakan per 500 gram itu Rp8.000, tersisa Rp10.200. Jika dijual ke tengkulak dengan harga Rp27.000, maka 520 dikali Rp27.000 menghasilkan uang Rp14.040, dan dikurangi biaya pembelian pakan Rp8.000, ada tersisa Rp6.040 atau dibulatkan Rp6.000 lah ya. Kesimpulannya, lebih baik menggunakan pakan yang bagus, karena menggunakan pakan dengan harga murah atau protein yang rendah itu secara diestimasi waktu itu cenderung lebih lama ya, karena pertumbuhan ikannya pun tentunya akan lambat, sedangkan kita menginginkan dengan size yang bagus agar lebih mendapatkan untung yang maksimal. Dan jika teman-teman ingin mensiasati agar keuntungannya itu ada lebih, saya sarankan untuk takaran pakan tetap diberikan secara sesuai dengan standarnya, dan menggunakan pakan dengan protein yang bagus sekalian dari 30 atau 32%. Takaran pakan jangan dikurangi, akan tetapi kita tambahkan dengan pakan-pakan alternatif seperti roti yang sudah expired, ataupun bisa menggunakan dedaunan ya, yang bisa didapatkan di sekitaran lingkungan teman-teman. Dengan hal ini kemungkinan keuntungan dalam berbudidaya ikan nila jauh lebih bagus dibandingkan mengganti pakan yang lebih murah dengan iming-iming atau dengan harapan
kos pakan yang lebih murah, maka bayangannya itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih, tapi pada fakta dan kenyataannya tidak demikian. Nah, dari sedikit ilmu dan pengalaman yang saya bagikan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal hingga akhir, tidak men-skip-skip, dan sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan memberikan komentar yang positif. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.